What's up everybody? Welcome back again di Bitcoin Update. So, today pergerakannya crazy banget. Very impulsive dan very manipulatif. Crazy banget lah kalau menurut saya. Kenapa? Karena ternyata ada dugaan yang dimana tadi dikeluarkan oleh salah satu sebuah media. Di sini menjelaskan ya, Matrixport latest report release a rare view that the SEC akan mereject semua Bitcoin spot ETF pada bulan Januari dan final approvalnya mungkin akan tercapai setelah kuartal 2. Dan juga diprediksi bahwa harga Bitcoin itu bisa turun sampai 36.000 atau 38.000 dolar. Dan direkomendasikan untuk investor buy put options, ini buat options trading, or even directly short Bitcoin. Nah, ini sebenarnya agak ngeri nih teman-teman ya. Per data ini keluar, per informasi ini keluar, itu yang kena liquid sekitar 540 juta dolar. Luar biasa sekali angka yang dibantai teman-teman ya. Kemudian gak lama berselang setelah berita-berita tersebut, ada lagi Bloomberg ETF analis ya, Eric Balchunas bilang, kita belum dengar apa-apa soal indikasi terkait dengan penerimaan atau approval ya. Dan gak tahu ya, maksudnya gak terlalu yakin kenapa Matrixport Analysis itu malah memflip ya informasinya secepat itu. Kita masih berpikir bahwa chance untuk berhasil ya itu masih di angka 90%, termasuk multiple mainstream journalist dan internal sources ya, maksudnya berdasarkan informasi-informasi yang beredar ya dari para jurnalis dan juga informasi ordalnya mereka gitu loh ya. Dan menarik jadi teman-teman, dari informasi yang didapatkan ini Bitcoin turun agresif kemudian naik agresif. Ya, saya rasa ini memang bagian dari permainan market ya, kalau kita bisa bilang teman-teman sekalian. Jadi, saya selalu bilang sama teman-teman ya, terutama buat teman-teman viewers, there's no such things yang namanya aman di dalam market. Ya, selalu ada resiko terhadap sentimen, resiko terhadap fake news, resiko terhadap manipulasi, resiko terhadap likuidasi massal, dan itu bisa terjadi dan menyebabkan harga mengalami pergerakan yang sangat-sangat impulsif. Padahal, kalau kita lihat lagi, zoom out deh dari time frame besarnya, apa teman-teman melihat ada sebuah ancaman? Sebenarnya enggak juga. Ya, mungkin technically kita bisa aja di sini terkonsolidasi gitu ya, tapi cenderung membentuk sebuah channel. Jadi range-nya semakin besar, namun tetap there's a possibility untuk harga bisa menanjak sampai kisaran level 47.000 karena memang itu adalah the only key resistance level. Mendekati level itu atau 45.000, ya itu sebenarnya bisa dianggap sebagai angka atau level psikologi. Jadi 45.000 round number, habis itu ada rejection dibarengi sama berita. Mungkin nggak sih teman-teman kalau itu memang sebuah kesengajaan atau sebuah cara untuk mengambil lebih banyak likuiditas di pasar ya. Dan saya rasa demikian itu yang sedang terjadi pada pergerakan malam hari ini. Nah, luar biasanya teman-teman, akibat berita tadi Bitcoin dominance juga ikut nge-spike. Dan oleh karena itu menjadi kendala nih, altcoin saya jadi tertekan. Namun ada satu yang gokil, People tadi naik 500%. Gak tahu ini koin kenapa bisa naik sebegitu agresifnya. Mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu bareng-bareng. Cuman kalau koin udah kayak begini sebaiknya jangan diikutin teman-teman, karena ini resiko banget untuk pump and dump-nya gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke posisi Bitcoin. Jadi dengan progres Bitcoin saat ini, sebetulnya kalau kita bisa menganalisa secara perspektif time frame besar ya, time frame 4 jam, ini saya anggap kita masih di dalam struktur yang bullish loh. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini. Ini adalah low level yang valid ya, karena kalau kita lihat by process sebetulnya hanya ada 2 kali liquidity sweep, tapi kemudian harga mampu rebound lagi dan rally lagi gitu ya setelah dia adanya liquidity sweep itu. Jadi memang secara struktur itu kita anggapnya ini masih valid, higher low, higher high ya, slightly lower low atau fake out aja, tapi kemudian dia create higher high. Jadi technically kita udah punya higher high dan kita udah punya higher low nih di sini teman-teman. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci retracement bottom to the top ya di sini kira-kira. Ini sebenarnya tahanan kita itu ada di kisaran range price. Wait a minute. Nah, lebih kurangnya di sini teman-teman itu ada di kisaran 42.500 dolar berdasarkan Fibonacci 0,618%. Nah, teman-teman kalau lihat time frame 4 jam, sebenarnya comparisonnya dari sini sih.
Ya, saya nggak ngelihat indikasi bahwa market itu bakal didam habis-habisan gitu loh. Yang saya tahu adalah kemarin atau lebih tepatnya hari Selasa kita melihat penguatan impulsif terjadi pada Bitcoin, lalu sedikit konsolidasi bertahan di atas high point pergerakan sebelumnya. Namun gagal ya mempertahankan level support tersebut. Begitu dia breakdown, turunnya agresif, tapi ada cukup demand nih di sini teman-teman yang membantu harga Bitcoin untuk tetap nanjak. Nah, sisi negatifnya, tahu apa teman-teman? Sisi negatifnya adalah it's part of liquidity sweep. Jadi memang sengaja harga dibawa turun dulu untuk diambil likuiditas pasarnya. Kemudian saat semua orang panic selling, semua orang terkena likuidasi, buy mereka atau long position mereka terkena likuidasi atau terkena stop out, di situ tersedia order untuk orang yang berjualan dan di sini dimanfaatkan. Jadi kalau tadi saya nggak salah ya, teman-teman di grup juga ada yang sempat mention, katanya Matrix Sport ya, yang kebetulan ngeluarin news itu, dia juga ikut ngeklaim bahwa mereka buy the dip. Waduh, luar biasa. Apakah sebenarnya ini dipnya? Ya sebenarnya nggak dip-dip banget ya. Ini masih sama-sama aja dengan harga pergerakan sekitar hari Minggu atau hari Senin waktu lalu. Jadi ya technically kita nggak perlu panik lah teman-teman. The real dip itu adalah kalau misalkan Bitcoin, again ya, saya ulang berkali-kali di sini, exponential moving average 21 di close di bawahnya dan impulsif serta di follow up bertahan di bawah exponential moving average 21 selama beberapa hari ke depan setelahnya. Dan saat ini kalau kita lihat mengacu pada time frame daily saja, sebetulnya ada potensi terbentuk si ascending channel. Dan kalau dia breakdown secara body close candle ya di bawah ascending channel ini, baru kita meyakini Bitcoin bisa pullback up to $37.000 deh. Kita ambil di tengah-tengah ya, antara 38 atau $36.000. Kira-kira seperti itu. Tapi sejauh ini time frame 4 jam, saya ngerasa ini bukan merupakan sebuah isu yang berat. Hanya memang penurunan ini terjadi akibat panic selling dan agresif dari market gitu ya, mendorong untuk harga turun lebih jauh lagi. Dan kita katakan di 0,618. Kalau kita pengen lihat Bitcoin nanjak, minimal kita perlu Bitcoin reclaim SNR ini dulu deh, di kisaran 43.400 teman-teman. Di situ baru kita bisa melihat Bitcoin bisa mempertahankan momentumnya untuk tetap dalam keadaan bullish. Sejauh ini dengan adanya liquidity sweep, saya sih sebenarnya masih meyakini ya bahwa Bitcoin punya opportunity untuk nanjak lagi ke atas. Dan proses yang terjadi hari ini technically adalah bagian dari cara para pelaku pasar untuk menurunkan penumpang saja. Baru kemudian nanti dihajar lagi sama mereka. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman untuk update yang bisa saya berikan ya pada malam hari ini. Nggak banyak informasinya karena kita ngelihat marketnya sendiri juga ya memang lagi dalam keadaan tertekan gitu kan. Dan progress candle-nya tuh masih sangat impulsif banget. Belum banyak data yang kita bisa serap teman-teman. Kecuali saya pengen lihat close candle-nya nanti di jam 7 pagi. Dan teman-teman sekalian mau sedikit reminder, karena terakhir kita disupport sama kalian ya di salah satu videonya. Ini sudah mencapai likes-nya lebih dari 500. Kita janji kita akan live streaming sama teman-teman. Mungkin somewhere in Saturday atau mungkin Sunday ya, antara hari Sabtu atau hari Minggu. Nanti akan kita informasikan dan kita update kembali. Dan karena posisi market lagi koreksi, enak nih ya, jadi kita bisa cari istilahnya area-area untuk kita akumulasi barang-barang ya terhadap koin-koin yang menurut kalian bagus tentunya. Alright, so God bless for everybody. I'll see you guys again in the next update and cheers guys, bye bye.